Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Victor Osimhen ungkap sudah putuskan masa depannya, pindah ke Chelsea atau MU? Victor Osimhen mengakui bahwa ia sudah mengambil keputusan terkait masa depannya di Napoli. Osimhen berpeluang hengkang setelah dikaitkan dengan Chelsea, Manchester United, dan Real Madrid. Saya sudah mengambil keputusan terkait langkah berikutnya yang akan saya ambil pada akhir musim. Keputusan saya sudah bulat, saya sudah memiliki rencana, tahu apa yang akan saya lakukan, langkah berikutnya yang akan saya ambil. Saya rasa sekitar 60% orang mendengar kabar saya dapat pindah ke Liga Inggris, salah satu liga terbesar di dunia. Saya ingin mengakhiri musim ini dengan Napoli semaksimal mungkin dan kemudian melanjutkan langkah dengan keputusan yang sudah saya ambil, ungkap Osimhen dalam wawancara dengan CBS Sports. Osimhen menjadi salah satu pemain kunci ketika Partenope meraih gelar juara Liga Italia pada musim 2022-2023 lalu. Penurunan performa yang dirasakan oleh pemain berusia 25 tahun itu tidak membuatnya sepi peminat. Chelsea menjadi salah satu klub yang beberapa kali dikaitkan. Sementara peluang bagi Manchester United untuk mendatangkan Osimhen bergantung dengan kondisi finansial mereka. Pemain asal Nigeria itu disebut memiliki klausul rilis senilai 103 juta pound. Sedangkan Real Madrid dikaitkan terkait keinginan mereka untuk mendapatkan pengganti jangka panjang bagi Karim Benzema. Tetapi Los Blancos lebih aktif berusaha mendapatkan Kylian Mbappe dari PSG atau Erling Haaland dari Manchester City. Per hari ini, kinerja Erik ten Hag diawasi serius oleh Sir Jim Ratcliffe. Februari akan jadi penentuan. Ratcliffe akan melihat sejauh mana laju Man United hingga Februari sebelum membuat keputusan final terhadap karir ten Hag. Kinerja manajer Manchester United Erik ten Hag per hari ini akan diawasi dengan seksama oleh investor klub baru Sir Jim Ratcliffe. Kabarnya, juru taktik Belanda itu bakal mengetahui apakah dirinya bisa mempertahankan pekerjaannya itu di Old Trafford atau mendapatkan surat pemecatan pada Februari. The Devils sedang menjalani masa transisi dengan Ratcliffe yang mengambil alih operasional olahraga klub. Menurut The Athletic, Ineos dan Ratcliffe bakal memiliki kendali penuh atas siapa yang dipekerjakan atau yang dipecat di dalam struktur klub. Sementara Glazers hanya memiliki satu suara di hadapan Dewan Klub yang paling berpengaruh, Ineos akan mendapat lebih banyak suara. Manajemen Man United juga kian terlihat meyakinkan setelah mereka kedatangan CEO baru yang merupakan ex-Manchester City, Omar Berrada. Kini, Ratcliffe bakal memulai memonitori kinerja ten Hag dan banyak yang mengharapkan pengumuman mengenai masa depan mantan pelatih sukses Ajax itu disampaikan pada Februari mendatang. Kalau tak berhasil tingkatkan performanya, Antony sebaiknya pergi dari MU. Ex-striker Manchester United Dimitar Berbatov merasa sangat geram melihat penampilan Antony sejauh ini. Dia menyarankan Antony untuk berganti klub apabila tidak mampu meningkatkan performanya. Manchester United mendatangkan Antony dari Ajax Amsterdam pada 2022 lalu. Winger asal Brazil tersebut diboyong ke Old Trafford dengan biaya transfer yang mencapai 95 juta euro. Dengan harga yang sangat mahal, Antony diharapkan bisa mendongkrak performa Manchester United, namun kinerjanya dianggap sangat jauh dari ekspektasi. Antony saat ini memasuki musim keduanya di Manchester United. Pemain berusia 23 tahun itu belum mencetak gol atau assist sama sekali dari 22 penampilan di seluruh ajang. Antony saat ini sedang mengalami masa sulit di Manchester United. Berbatov melihat Antony perlu dibantu orang-orang di sekitarnya untuk meningkatkan permainannya. Antony membutuhkan seseorang di lapangan untuk menunjukkan kepadanya kemana harus berlari, bagaimana cara berlari dan kapan harus melepaskan bola, kata Berbatov kepada Betfair. Penampilan buruk Antony pada musim ini membuat Berbatov sangat frustasi. Dia pun menyarankan Antony untuk berganti klub apabila tidak bisa meningkatkan permainannya. Bagi saya, menontonnya sebagai seorang supporter, saya marah ketika saya menontonnya karena itu membuat frustasi. Lanjutnya, saya tidak ingin membandingkannya dengan siapapun karena setiap pemain memiliki masa-masa sulit. Jika Antony tidak bisa keluar dari masa sulitnya, maka dia perlu untuk pergi. Mantan direktur Dortmund terkejut Jadon Sancho gagal di Man United.
Mantan direktur tim rekrutmen Borussia Dortmund Sven Mislintat mengaku terkejut dengan fakta kegagalan Jadon Sancho di Manchester United. Pasalnya, Mislintat menilai Sancho sebagai pemain dengan kualitas tinggi dan bakat luar biasa. Mislintat merupakan sosok yang berperan penting mendaratkan Sancho ke Borussia Dortmund tahun 2017 lalu. Sebagai direktur rekrutmen, tentu Mislintat mengetahui dengan baik potensi yang dimiliki Sancho. Jadon Sancho adalah transfer terakhir yang Michael Zorc dan saya kerjakan bersama. Sancho adalah pemain yang sensasional dan punya sifat yang baik. Di sisi lain, dia adalah sosok pembeda di Bundesliga, ujar Mislintat dilansir dari BV Bibas. Jika kalian punya kesempatan dan uang untuk mendaratkan seorang pemain sepertinya, itu akan jadi kesempatan yang luar biasa. Saya terkejut, Erik ten Hag tak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena Manchester United akan menerima keuntungan besar dari pemain dengan kualitas sepertinya, ungkap Mislintat. Pada tahun 2021 lalu, The Red Devils mendaratkan Sancho dengan total biaya sebesar 100 juta euro. Sayangnya, sejak terlibat masalah dengan Ten Hag bulan September lalu, nama Sancho absen dari skuad Man United. Perselisihan ini dimulai ketika Sancho menyebut Ten Hag menggunakan namanya sebagai kuda hitam atas performa buruk setan merah. Sejak itu, Sancho kehilangan tempatnya di skuad Ten Hag. Situasi ini mendorong Sancho untuk kembali ke Sanyel Iduna Park pada jendela transfer musim dingin. Meski hanya dipinjam sampai akhir musim 2023-2024, setidaknya sang pemain bisa lepas dari mimpi buruknya di Old Trafford untuk sementara waktu. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.